Shalom saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya hari ini saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan saya percaya bahwa Tuhan ada dan menyertai kita semua. Sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan melihat bagaimana kebaikan Tuhan lewat firman ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan sebab Engkau baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena kasih setia Tuhan senantiasa kami rasakan bahwa benar-benar Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan Tuhan ada menyertai kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berbicaralah Engkau lewat firman-Mu bagi kami. Sembunyikan hamba di belakang kaki salib-Mu. Biarlah Roh Kudus yang berbicara lewat firman ini. Roh Kudus yang memberikan penjelasan lewat firman ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Puji Tuhan. Amin. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 27 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan ini saya dapat waktu jam 4 subuh beberapa hari yang lalu, waktu saya lagi doa penyembahan dan Tuhan memberikan firman Tuhan ini. Mari kita baca bersama-sama. Judul perikopnya, aman dalam perlindungan Allah. Mazmur Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuh-musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang aku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku,
Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Iya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan ini. Pada waktu Daud, dia mengalami ketakutan. Dia datang kepada Tuhan dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Di situasi saat itu, Daud di dalam ketakutan, rasa takut yang menghimpit pribadi dia. Tetapi Daud pada waktu itu, dia tidak mencari kemana-mana untuk menghilangkan rasa takut itu. Tetapi pada waktu itu, Daud datang di bawah kaki Tuhan dan untuk menguatkan hatinya, dia berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Dia mengungkapkan isi hatinya. Walaupun dalam keadaan takut, dia bertanya bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku harus gemetar? Daud dia datang dan mengungkapkan isi hati dia kepada Tuhan. Di saat situasinya dia dalam ketakutan, karena musuh-musuh dan lawannya itu berada di sekeliling dia. Tetapi dia datang kepada Tuhan. Dia mengatakan, aku tidak takut. Aku tidak takut karena Tuhan adalah keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat-saat ini kadang-kadang kita mengalami situasi yang seperti itu. Situasi seperti Daud, merasa takut dengan kehidupan ini. Merasa takut apakah kita sanggup menjalani kehidupan ini. Kadang di situasi dan kondisi itu kita mengalami dan merasakan. Firman Tuhan berkata di Mazmur ini, bahwa Tuhan adalah keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Maka Tuhan menyuruh kita supaya kita mari kita datang kepada Tuhan. Kita bawa di kaki Tuhan ketakutan yang melanda kehidupan kita. Kadang-kadang kita merasa takut dengan kehidupan kita. Misalnya, kita merasa takut bahwa di dalam menjalani kehidupan kita takut masalah keuangan. Kita merasa takut kalau kita dalam kondisi situasi sakit. Kita merasa takut apakah sakit kita akan sembuh. Kadang-kadang kita mengalami permasalahan yang secara pikiran manusia kita tidak sanggup untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita ketakutan, apa benar ya
kita akan sanggup menyelesaikan masalah tersebut. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini berkata kepada kita bahwa Tuhan adalah keselamatan kita. Tuhan adalah benteng hidup kita. Bukan hanya Daud yang berbicara pada firman Tuhan ini, tetapi pada kita semua saat ini. Jangan kita takut menghadapi kehidupan ini. Jangan kita takut menghadapi persoalan hidup kita. Jangan kita takut menghadapi permasalahan keuangan kita, permasalahan ekonomi kita, permasalahan di situasi di kantor, ataupun di situasi di rumah, ataupun di situasi di keluarga kita. Firman Tuhan berkata di Mazmur ini, bahwa Tuhan menjamin keselamatan kita. Tuhan menjadi benteng di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang orang melihat kita dalam situasi terpuruk. Kadang-kadang iblis mulai mengintimidasi kehidupan kita. Berkata, lihat, kamu sekarang lagi dalam keadaan terpuruk. Lihat, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Lihat, hidup kamu begitu-begitu terus. Kita tidak boleh terintimidasi dengan pikiran-pikiran yang negatif seperti itu. Tetapi kita berkata bahwa Tuhan yang menjamin keselamatan kita. Tuhan yang menjamin hidup kita. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong kehidupan kita. Kita katakan bahwa masalahku lebih kecil, tetapi Tuhan yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada waktu itu Daud bertanya di dalam hatinya, terhadap siapakah aku harus gemetar? Daud menguatkan akan pribadi dia bahwa terhadap siapa aku harus gemetar. Jadi Daud menguatkan hatinya, walaupun di dalam situasi dia dalam ketakutan, tapi dia sanggup berkata bahwa aku tidak akan gentar, aku tidak akan gemetar menghadapi lawan-lawanku. Seperti ayat yang kedua berkata, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni untuk lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang akan tergelincir dan jatuh. Betapa Daud di situasi dan kondisi yang sangat ketakutan, tetapi Daud sanggup berkata bahwa ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, dan lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang akan tergelincir dan jatuh. Kenapa Daud mengatakan hal yang demikian? Karena dia yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup mengalahkan semua itu. Tuhan sanggup menjadi benteng di dalam kehidupannya. Dan musuh-musuhnya akan tergelincir dan jatuh. Itulah iman Daud yang sungguh luar biasa. Daud tidak pernah takut melawan musuh-musuhnya. Ayat yang ketiga dia berkata, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Daud mengatakan bahwa tentara-tentara berkemah mengepung dia. Tetapi dia berkata, tidak akan takut hatiku sekalipun timbul peperangan melawan aku. Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Daud begitu yakin bahwa Tuhan akan membela dia. Daud begitu yakin bahwa Tuhan akan menolong dia. Dan Daud begitu yakin bahwa Tuhan yang akan membentengi dia. Dan dia percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan dia dan Tuhan menyertai kehidupannya. Begitupun di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan.
Kita tidak usah takut menghadapi permasalahan dalam kehidupan kita. Kita tidak usah takut mengalami situasi dalam keadaan sakit. Kita tidak usah takut mengalami situasi keuangan kita. Karena Yesus berkata bahwa jikalau kita percaya, maka Tuhan akan membela kita. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mempunyai segala-galanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ayat yang keempat dia berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuinginkan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Menikmati baiknya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Daud berkata bahwa satu hal telah Daud minta kepada Tuhan, bahwa itulah yang dia inginkan. Dia diam di rumah Tuhan seumur hidupnya dan menyaksikan kemurahan Tuhan dalam menikmati baiknya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apakah kita pernah melakukan hal seperti itu? Diam di rumah Tuhan seumur hidup kita. Maksud daripada firman Tuhan ini mengatakan bahwa apakah kita pernah melakukan, kita diam di bawah kaki Tuhan. Rumah Tuhan itu berarti kehidupan pribadi kita. Tubuh kita adalah bait Allah, berarti tubuh kita adalah rumah Tuhan. Apakah kita pernah memberikan waktu buat Tuhan? Apakah kita pernah memberikan kesempatan buat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita? Kadang-kadang kita dalam mengalami permasalahan, kita bukannya lari kepada Tuhan, datang diam di bawah kaki Tuhan, tetapi kita lari ke hal-hal yang negatif. Tidak akan pernah menyelesaikan masalah kalau kita lari kepada hal-hal yang negatif. Tetapi kalau kita di dalam situasi permasalahan yang begitu mengerat kehidupan kita, kalau kita datang kepada Tuhan, kita berlutut di bawah kaki Tuhan. Tuhan, ini hidup saya. Ini permasalahan saya. Saya datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka di situ kuasa Tuhan berlaku atas kehidupan kita. Kita memuji, menyembah Tuhan. Kita mengagungkan kebaikan Tuhan. Maka di situ pembelaan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ayat yang kelima dia berkata, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya, dan pada waktu bahaya ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nah, pada waktu Daud, dia mengalami pembelaan Tuhan. Dia mengalami penyertaan Tuhan. Dan dia merasakan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Maka disitulah dia memberikan diri dia untuk mendekati Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan. Dia bersorak-sorak bagi Tuhan. Karena dia mengalami kemenangan yang Tuhan berikan bagi dia. Rasa ketakutannya hilang. Musuh-musuhnya yang melawan dia terhempas oleh karena kasih Tuhan. Maka di situ dia datang di bawah kaki Tuhan. Dia memuji, menyembah Tuhan. Dia mengagungkan kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan begitu baik di dalam kehidupannya. Tuhan begitu baik di dalam dirinya. Dia dibela dan dibentengi oleh Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Apakah kita di dalam kehidupan sehari-hari kita? Kalau Tuhan sudah membelamu, Tuhan sudah menyembuhkan penyakitmu, Tuhan sudah mencukupi akan keuanganmu, Tuhan tidak minta apa-apa dari kita.
Tetapi Tuhan minta supaya kita memberi diri untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Cukup 1 jam dengan Tuhan. Kita datang di bawah kaki Tuhan. Kita memuji, menyembah Tuhan. Karena apa? Tuhan hanya butuh disenangkan. Kita mengatakan, Tuhan Engkau baik, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan kita. Itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Kita memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan kebaikan Tuhan. Itu yang terbaik yang Tuhan mau. Maka disitulah berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-7 dia berkata, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Ayat yang ke-7 dan ke-8, dia mengadu kepada Tuhan. Dengar Tuhan seruanku yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Dia mengadu kepada Tuhan. Dan di saat dia mengadu kepada Tuhan, di situ pembelaan Tuhan terjadi. Di situ kuasa mujizat Tuhan terjadi. Karena apa? Karena hati dia mengikuti akan firman Tuhan. Dia mencari wajah Tuhan. Dia mencari wajah Tuhan, maka wajah Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Daud mengatakan, jangan menyembunyikan wajah-Mu kepadaku ya Tuhan. Jangan menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkau pertolonganku. Janganlah membuat aku dan janganlah meninggalkan aku. Jangan membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Waktu itu Daud, dia merasakan bagaimana dia merasa ditinggalkan. Dia merasa sendiri. Dia merasa Tuhan menyembunyikan wajahnya. Tetapi sebenarnya Tuhan tidak menyembunyikan wajah dia kepada Daud. Tetapi hatinya yang merasakan hal itu. Sampai dia mengatakan, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dan pada akhirnya dia menyadari bahwa dia tidak sendiri di dalam menghadapi musuh-musuhnya. Dia menyadari bahwa dia tidak sendiri dalam menghadapi akan permasalahan di dalam kehidupan dia. Dan pada akhirnya dia berkata bahwa sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, kita merasa bahwa kita sendiri. Kita merasa bahwa keluarga sudah meninggalkan kita. Kita merasa bahwa orang tua sudah meninggalkan kita. Kita merasa sendiri. Tetapi yakin dan percaya bahwa Anda tidak sendiri. Tuhan ada bersama-sama dengan Anda. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Tetapi kadang-kadang kita harus mengalami hal yang demikian. Karena apa? Karena di saat kita mengalami hal yang demikian, ujian, maka disitulah kuasa Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Pada akhirnya Daud menyadari bahwa Tuhan menyambut aku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-11 berkata, tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku ke jalan yang rata oleh sebab seteruku.
Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, masih di dalam situasi yang begitu, Daud masih tetap dia ketakutan. Dia mengatakan bahwa janganlah menyerang aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit penyerang-penyerang dan saksi-saksi dusta. Kadang-kadang dalam kehidupan kita juga mengalami hal yang demikian. Kadang-kadang ada orang-orang yang tidak suka dengan kita, kadang-kadang suka menyerang kita dan suka menceritakan hal-hal yang tidak benar. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, iblis yang senantiasa berlaku di dalam kehidupan kita seperti itu. Iblis mengintimidasi kita. Iblis kadang-kadang membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi stres, membuat kita menjadi marah, yang menyerang kehidupan pribadi kita. Tetapi Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kalau orang yang percaya mengalami situasi yang seperti itu, kalau dia percaya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupannya, dia hidup benar di hadapan Tuhan, maka kita tidak usah takut. Firman Tuhan berkata bahwa kita tidak usah takut. Kalau kita benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan, apapun permasalahan dalam kehidupan kita, kita tidak usah takut. Karena Tuhan yang akan membela kita. Saya pernah mengalami di situasi yang seperti itu. Dulu memang saya pernah jauh dari Tuhan. Saya pernah meninggalkan Tuhan. Cukup lama. Saya hidup benar-benar tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam situasi yang seperti itu, apa yang saya alami? Saya hidup di dalam kehampaan. Saya hidup di dalam tidak ada rasa damai. Kehidupan saya seperti kosong. Karena saya melakukan hal yang Tuhan tidak berkenan. Di situasi itu, saya bukannya mencari Tuhan, tapi saya masuk terus di dalam kehidupan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara yang kekasih dalam Tuhan? Saya merasakan hidup saya benar-benar tidak berarti. Hidup saya benar-benar kosong. Dan hidup saya benar-benar mengalami stres yang luar biasa. Tapi bersyukur pada Tuhan. Tuhan bisa membawa kembali saya ke kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Tapi saya mengalami satu kecelakaan yang luar biasa yang membuat saya divonis lumpuh, tidak bisa berjalan. Pada waktu saya divonis lumpuh oleh dokter, saya
merasa bahwa kehidupan saya benar-benar sudah tidak ada artinya lagi. Karena apa? Dalam situasi saya lumpuh, saya lagi hamil 1 bulan anak saya. Pada waktu mengalami kecelakaan itu, saya tidak mengalami keguguran. Saya juga bingung, dan saya juga merasa kok bisa ya? Karena pada waktu itu kecelakaan yang terjadi cukup fatal. Mobil yang kita tumpangi pada waktu itu sudah tidak ada ringsek, benar-benar sudah tidak bermodel mobil lagi. Tetapi saya yang di dalam mobil itu, saya tidak meninggal. Pada waktu polisi datang untuk melihat kecelakaan tersebut, polisi itu berkata, berapa yang meninggal? Karena waktu itu mobil benar-benar sudah tidak ada model mobil lagi. Makanya polisi waktu itu dia berkata, ini meninggal semua orangnya. Tetapi itu tidak terjadi. Kita bertiga di dalam mobil, tidak ada satupun yang meninggal. Tapi yang paling parah saya mengalami kelumpuhan selama hampir 3 bulan. Saya tidak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa di tempat tidur. Itu pun saya tidak menyadari semua yang terjadi dalam kehidupan saya. Tapi itulah rencana Tuhan. Di dalam kehidupan saya. Karena apa? Karena Tuhan belum selesai dengan saya. Tapi pada waktu itu, walaupun saya sudah mengalami kecelakaan yang fatal, saya belum kembali ke jalan yang benar. Saya masih bertahan hidup di jalan yang tidak benar, yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tetapi Tuhan selalu menyertai saya. Karena apa? Karena saya belum selesai. Karena Tuhan belum selesai dengan saya. Dan pada saat saya mengalami sakit yang benar-benar saya juga tidak tahu sakit apa, tapi rasanya mau mati. Mau mati nggak bisa, mau makan nggak bisa. Jadi dalam diri saya sudah merasa bahwa saya udah mau mati, tapi nggak bisa mati. Sampai saya diinfus dengan infus harusnya khusus untuk orang yang lagi koma. Karena saya makan pun saya nggak bisa, minum air pun saya nggak bisa. Tapi pada waktu itu adik saya, dia datang dan mendoakan saya. Di situ saya menangis, benar-benar saya menangis.
terseduh-seduh saya menangis kepada Tuhan. Saya mengaku semua dosa dan kesalahan saya di hadapan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, saya sudah berdosa terhadap Engkau. Karena saya sudah meninggalkan Tuhan begitu lama. Saya menangis di hadapan Tuhan. Adik saya mendoakan saya, dia tumpang tangan. Dan dia berkata, kamu sudah sembuh. Pada waktu dia mendoakan saya, dia tumpang tangan. Saya merasa ada sesuatu yang keluar dari dalam diri saya. Dan dia berkata bahwa kamu sudah sembuh, besok kamu pulang. Padahal dokter sudah berkata bahwa dokter pun bingung. Saya sudah diperiksa, tapi belum menemukan penyakit apa. Setelah saya selesai didoakan, maka saya merasa kayak ada sesuatu beban yang terangkat di dalam diri saya. Dan disitulah saya mengambil keputusan. Kata adik saya, besok kamu pulang. Dan memang benar, besoknya saya pulang. Sampai di rumah, saya merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan dalam diri saya. Dan di situ saya ambil keputusan, saya berbalik kepada Tuhan. Dan waktu itu beberapa hari kemudian, hari Minggu, saya yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ke gereja, di situ saya datang ke gereja. Dan di gereja itu ada ibadah sampai 5 kali ibadah. Saya ibadah di situ. Di saat saya menyembah Tuhan, saya tidak lagi bisa bernyanyi. Yang ada air mata saya keluar terus menerus, tidak bisa saya tahan. Dan saya cuma bisa berkata, Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya. Hanya itu kata-kata yang keluar dari mulut saya. Tuhan ampuni saya. Saya sudah banyak menyakiti hati Tuhan. Itu terus yang keluar dari mulut saya. Tapi itulah baiknya Tuhan. Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan saya karena saya datang dan mengaku di hadapan Tuhan. Saya mengikuti ibadah itu sampai 3 sesi. Saya tidak merasa capek sama sekali. Yang ada, setiap saya memuji Tuhan, saya menangis. Setiap saya memuji Tuhan, saya menangis.